Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatus Sa'diyah dengan NIM 24210100156. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A3. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan agama, hubungan antar agama, dan dinamika agama. Bagaimana perkembangan agama-agama di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga era saat ini? Jadi agama itu adalah cara seseorang berhubungan dengan Tuhan. Ada dua cara untuk mempelajari agama. Yang pertama, dikenal sebagai pendekatan konfesional dogmatis. Pendekatan ini hanya menafsirkan dan merasionalisasikan agama tanpa mengkritik atau menganalisisnya secara mendalam. Metode kedua, objektif ilmiah. Menutupi metode pertama dengan menganalisis dan mengkritik agama tanpa mempertimbangkan keyakinan pribadi. Talcott Parsons menggambarkan agama sebagai kumpulan praktik, kepercayaan, dan institusi di mana individu terlibat. Selain itu, setiap individu yang menganut iman harus bertanggung jawab atas keyakinannya, baik secara teologis maupun fisiologis. Yang pertama, agama-agama kuno dan prasejarah. Agama yang dianut oleh manusia pada masa kuno dikenal dengan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa roh atau jiwa ada dalam semua benda, baik benda hidup maupun benda mati. Dinamisme adalah bentuk pemujaan terhadap roh dan makhluk-makhluk halus yang tidak terlihat oleh mata. Seiring berjalannya waktu, mulai berkembang, dan keagamaan sudah mulai bersifat lebih kompleks dan lebih penuh dengan simbol zaman perunggu. Berikut adalah agama-agama mayor. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam adalah agama yang terbesar di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, pertumbuhan agama Islam di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba. Proses penyebaran kebudayaan dan agama Islam di Nusantara dipengaruhi oleh hubungan yang kompleks antara pedagang, ulama, kerajaan, dan masyarakat lokal. Masuknya agama Islam di Indonesia lewat jalur perdagangan dan dakwah. Menurut sejarah, sekitar abad ke-7, Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan internasional. Pelabuhan di Sumatera dan Jawa menjadi perhentian bagi para pedagang muslim dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok yang melalui jalur Laut India dan Samudra Pasifik. Para pedagang ini menganut agama Islam seiring dengan perdagangan mereka. Teori Arab mengatakan bahwa para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab langsung membawa Islam ke Indonesia. Sementara teori Gujarat mengatakan bahwa pedagang dari Gujarat India berfungsi sebagai perantara antara pedagang Arab dan Nusantara. Meskipun tidak ada satu teori yang benar, jalur perdagangan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa. 9 wali atau ulama yang dikenal sebagai Wali Songo berdakwah di berbagai wilayah Jawa dan menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya yang halus. Mereka menggunakan seni, budaya, dan adat istiadat lokal yang mudah diterima oleh masyarakat. Beberapa wali yang dikenal termasuk Sunan Kalijaga dikenal karena cara dia menyebar agama Islam dengan menggunakan seni dan budaya lokal seperti wayang kulit. Sunan Giri membantu menyebarkan Islam di Jawa Timur dan Bali. Sunan Bonang mendakwahkan dengan gamelan. Metode ini membuat ajaran Islam mudah diterima oleh orang-orang yang sebelumnya menganut agama Hindu-Buddha. Alkulturasi budaya antara Islam dan budaya lokal Jawa dimulai oleh Wali Songo itu sendiri ya guys ya. Yang kedua adalah agama Buddha. Agama Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad ke-2 Masehi melalui para pedagang dan biksu dari India dan Tiongkok. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera menjadi pusat pembelanjaan Buddha
di Asia Tenggara. Puncak kejayaan Buddha terjadi pada abad ke-8 dengan pembangunan Candi Borobudur oleh Kerajaan Mataram kuno. Pengaruh Buddha mulai menurun pada abad ke-13 karena masuknya Islam. Meskipun beberapa kerajaan seperti Majapahit tetap mempraktikkan ajaran Buddha. Pada abad ke-20, Buddha kembali berkembang di Indonesia dan kini menjadi salah satu agama resmi dengan peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur yang ada di Jogja itu guys ya, yaitu. Yang ketiga adalah agama Hindu. Agama Hindu adalah agama terbesar ketiga di dunia setelah Kristen dan Islam. Agama Hindu adalah agama tertua di Indonesia. Perkembangan agama Hindu dimulai sekitar 1500 sebelum Masehi di India, dengan akar dalam peradaban lembah sebagai Indus dan pengaruh bangsa Indo-Arya. Pada periode Weda, kitab suci Weda disusun yang menjadi fondasi agama Hindu. Selanjutnya, pada periode epik dan klasik, muncul teks-teks penting seperti Unisad, Ramayana, dan Mahabharata, yang memperkenalkan konsep karma, reinkarnasi, dan moksha. Abad pertengahan, berbagai aliran bakti dan tantra muncul, serta banyak kuil-kuil besar dibangun. Pada masa kolonial dan modern, muncul gerakan reformasi seperti Hindu menjadi agama mayoritas di India dan tersebar di seluruh dunia. Kepercayaan bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Agama Hindu-Buddha menyebar di Indonesia tidak terjadi tanpa partisipasi aktif penduduk Nusantara dalam menyebarkan ajaran ini. Agama Hindu-Buddha pertama kali dikembangkan oleh para pemuka agama dari India yang membuat penduduk lokal tertarik dan akhirnya berusaha mempelajari ajaran tersebut di negeri asalnya, yaitu India. Orang-orang dari negara tersebut berangkat ke India untuk mempelajari langsung ajaran agama Hindu-Buddha. Mereka pulang ke Indonesia dan menyebarkan agama mereka kepada orang lain jika mereka merasa cukup. Yang keempat adalah agama Kristen. Agama Kristen adalah agama terbesar di dunia dengan lebih dari 2 miliar penganut di seluruh dunia, dengan agama Islam menjadi agama terbesar kedua di Indonesia. Mayoritas orang yang menganut agama Kristen berasal dari negara-negara barat seperti Eropa, Amerika, sementara yang lain tersebar di seluruh negara, bahkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Agama Kristen dimulai dari abad pertama Masehi dengan ajaran Yesus Kristus di Palestina. Agama Kristen dimulai dari abad pertama Masehi dengan ajaran Yesus Kristus di Palestina. Agama Kristen awalnya berasal dari kota Yerusalem, tetapi kemudian menyebar ke kota-kota lain di timur kota Yerusalem. Di era modern, kekristenan menyebar global dan terus berkembang menjadi agama terbesar di dunia, karena pemeluk agama Kristen pada awalnya adalah pengikut Yahudi atau proselit biblikal, yang biasanya disebut Kristen Yahudi. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia? Agama adalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap individu. Dengan demikian, agama berguna dalam kebijakan yang berkait dengan memastikan bahwa orang-orang dari berbagai agama dapat hidup dengan aman dan tentram. Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan adalah orang pertama yang menggunakan istilah kerukunan umat beragama, menyatakan bahwa adanya kerukunan antara golongan beragama adalah syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet Ampera. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh-sungguh bahwa pemerintah dan komunitas beragama Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh-sungguh bahwa pemerintah dan komunitas beragama bekerja sama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini.
Karena tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama menginginkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Tingkat pluralitas di Indonesia sangat tinggi. Hak asasi manusia adalah semua hak yang terkait dengan hakikat dan eksistensi manusia. Tuhan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga martabat dan harga diri manusia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengelola kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman kepercayaan yang ada di negara ini. Pemerintah Indonesia memberikan pengakuan resmi terhadap keanekaragaman agama dan kepercayaan yang ada. Pengakuan ini secara resmi mengakui 6 agama besar, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam itu Konghucu. Selain itu, pemerintah juga mengakui ratusan kepercayaan lokal lainnya. Perayaan hari libur nasional untuk merayakan hari-hari besar dari berbagai agama sebagai cara untuk menghargai keberagaman konflik berbasis agama. Pemerintah menangani konflik agama dengan cepat dan adil. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman. Meskipun masih ada tantangan, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga persatuan bangsa. Tujuannya untuk mencapai harmoni sosial. Yang ketiga, bagaimana interaksi dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda di masyarakat Indonesia? Interaksi sosial adalah jenis hubungan sosial yang selalu berubah-ubah antara individu dan kelompok, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Dalam masyarakat, interaksi juga merupakan proses sosial yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan sosial pelaku menyebabkan interaksi sosial. Selanjutnya, terjadi kontak sosial, yaitu komunikasi pesan dari komunikator ke komunikan. Interaksi antar pemeluk agama sangat penting untuk menciptakan kerukunan dan harmoni sosial. Dalam konteks ini, toleransi berarti saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Toleransi antar umat beragama. Toleransi adalah sikap atau sifat yang menghargai, membiarkan, dan mengizinkan pendapat yang baik dari seseorang, pandangan, keyakinan, tradisi, dan sebagainya, unik atau yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Toleransi menurut definisi yang lebih luas didefinisikan sebagai sikap atau perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan dan selalu berusaha untuk menghormati dan menghargai setiap tindakan atau perilaku orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan beragama, toleransi didefinisikan sebagai sikap dan tingkah laku yang tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok atau golongan keyakinan yang berbeda. Toleransi beragama juga dapat didefinisikan sebagai sikap yang dimiliki seseorang sebagai umat beragama dan memiliki keyakinan untuk menghormati dan menghargai orang lain yang memiliki keyakinan atau kepercayaan yang berbeda. Toleransi antar umat beragama memiliki banyak manfaat, dan ini adalah hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, harus dilakukan dengan tepat dan tidak berlebihan. Yang keempat,
Apa tantangan yang dihadapi oleh komunitas agama dalam mempertahankan identitas di tengah globalisasi? Agama menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi masyarakat dan dunia secara keseluruhan di era globalisasi ini. Kemajuan teknologi dan jaringan komunikasi telah menyatukan banyak negara di seluruh dunia menjadi satu. Tetapi, globalisasi tidak selalu berdampak baik pada agama. Dalam esai ini, kita akan melihat bagaimana agama berdampak dan menghadapi masalah di era globalisasi ini. Agama menghadapi banyak tantangan di era globalisasi. Selain efek positif dan negatif, pertama, agama harus menghadapi pengaruh budaya populer yang dapat prinsipnya. Budaya materialisme dan konsumerisme dapat menimbulkan konflik dengan prinsip keagamaan yang menekankan Budaya materialisme dan konsumerisme dapat menimbulkan konflik dengan prinsip keagamaan yang menekankan kesederhanaan, kerendahan hati, dan ketidakpentingan materi. Kedua, identitas agama dirusak oleh globalisasi. Beberapa orang mungkin kehilangan identitas keagamaan mereka saat agama muncul dan ateisme meningkat. Agama harus menemukan cara untuk mempertahankan pengikutnya dengan memberikan konteks dan relevansi untuk kehidupan kontemporer. Tantangan utama, pengaruh budaya populer. Yang kedua, krisis identitas. Yang ketiga, konflik antar agama. Yang keempat, transformasi identitas melalui media. Peluang untuk menjaga identitas meskipun ada tantangan yang signifikan. Komunitas agama juga memiliki peluang untuk memperkuat identitas mereka. Dialog antar budaya melakukan komunitas peluang untuk menjaga identitas. Meskipun ada tantangan yang signifikan, komunitas agama juga memiliki peluang untuk memperkuat identitas mereka. Dialog antar budaya melakukan diskusi antar budaya dapat membantu komunitas agama lebih memahami dan menghargai keberagaman sambil memperkuat identitas mereka. Pendidikan agama yang kuat. Pendidikan agama yang relevansi dan adaptif dapat membantu orang memahami prinsip-prinsip dasar agama mereka dalam lingkungan kontemporer, yang mengarah pada pembentukan identitas yang kuat dan inklusif. Yang kelima, bagaimana sejarah hubungan antar agama mempengaruhi dinamika sosial dan politik di negara dengan populasi beragam. Sosial adalah mengacu pada interaksi yang terjadi antara anggota masyarakat dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Masalah sosial dalam konteks ini adalah kondisi yang tidak diinginkan dan disebabkan oleh interaksi antar individu kelompok atau antara individu dan kelompok. Masalah sosial seringkali mencakup masalah seperti kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, dan ketidakstabilan sosial yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial tertentu. Ketidaksesuaian antara elemen kebudayaan atau masyarakat yang mengancam kehidupan kelompok sosial. Politik biasanya didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan politik, dan tindakan yang berkaitan dengan kekuasaan dan otoritas dimasukkan ke dalamnya. Politik, menurut Andre Hayward, adalah proses suatu bangsa untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen aturan umum yang mengatur kehidupan. Selain itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan bersama juga merupakan bagian dari politik. Oleh karena itu, pengertian politik berfokus pada proses pengambilan keputusan dan pengaturan dalam pemerintah dan kebijakan publik, sedangkan pengertian sosial berkaitan dengan
interaksi dan hubungan antar individu dalam masyarakat, karena dinamika politik dapat dipengaruhi oleh perubahan norma sosial. Keduanya berhubungan satu sama lain. Jadi kesimpulannya adalah, dengan pemerintah mengakui 6 agama secara resmi, Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, perkembangan agama di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam. Salah satu agama yang paling banyak dianut adalah Islam, diikuti oleh Kristen, Hindu, dan Buddha. Juga sangat penting bagi budaya, meskipun pengikutnya lebih sedikit. Selain seni, arsitektur, dan budaya, agama mempengaruhi aspek spiritual masyarakat. Namun, meskipun Pancasila mendukung kerukunan, perkembangan agama di Indonesia saat ini menghadapi tantangan seperti krisis toleransi dan konflik antar agama. Oleh karena itu, untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat multikultural, pengelolaan keberagaman sangat penting. Untuk memastikan kerukunan antar umat agama, pemerintah telah mengakui berbagai agama dan kepercayaan. Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintahan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan mendukung kebijakan yang mendorong percakapan antar agama. Namun, masalah masih ada, seperti kurangnya perhatian terhadap FKUB tadi dan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama dan angkatan terbatas untuk program kerukunan. Selain itu, pengasuh budaya konsumerisme dapat menyebabkan pengabdian kepada keagamaan berkurang, terutama di kalangan remaja. Untuk memastikan kerukunan dan harmoni sosial di Indonesia, kolaborasi antar pemerintah dan komunitas agama sangat penting, meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Interaksi antar pemeluk agama dalam masyarakat multikultural sangat penting untuk menciptakan kerukunan dan harmoni sosial. Toleransi dalam konteks ini berupa saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Toleransi antar umat beragama juga didefinisikan sebagai sikap atau sifat yang menghargai, membiarkan dan menerima pendapat yang baik dari seseorang, pandangan, keyakinan, tradisi, dan lain-lain, yang unik atau tidak sesuai dengan prinsipnya.